mungkin ada yang mengikuti kelasnya ya. Saya mulai saja, saya akan menyebutkan nama saya Ida, saya di dari Prodi Keperawatan nih, mewakili IPE ya. Nah, adik-adik, kalau misalnya hari ini tadi sudah dijelaskan ya untuk topik yang sebelumnya sudah berlangsung, kita ada banyak prodi yang tergabung dalam IPE ini ya. Berjalan mungkin ada yang sudah login ke Webex, tapi nanti kalau tidak berhasil ya banyak yang bergabung kelasnya, nanti saya share PPT dan di WhatsApp juga sudah di-upload ya sama. Jadi saya di sini menjelaskan perawat itu seperti apa nih. Jadi nanti adik-adik bekerja dari tim kesehatan, salah satunya adalah dari keperawatan. Ya mungkin sejauh ini adik-adik namanya bisa memanggil saya Ida gitu ya, atau nanti kalau ketemu gimana gitu ya, juga kita bisa berinteraksi walaupun adik-adik sudah lulus nanti ya. Nah, kita di sini 20 menit. Di sana. Nah, saya mulai ya adik-adik. Boleh ada responnya, saya bisa mulai? Baik, Nurse. Bisa, Nurse. Nih, jadi saya akan menjelaskan perawat itu apa ya. Perawat itu adalah sebuah profesi, sama seperti profesi teman-teman di prodi yang lain, itu adalah profesi yang dokter, fisioterapi, dan psikolog. Jadi salah satunya adalah perawat ya. Perawat itu adalah sebuah profesi, jadi bertugas memberikan asuhan kepada individu, juga kelompok yang dalam masyarakat ya, yang baik dalam kondisi yang sehat maupun sakit ya. Jadi itulah perawat. Jadi perawat itu tidak merawat orang sakit saja, juga merawat jadi dalam perawat itu tidak hanya seperti kita belajar literatur berdasarkan evidence base ya, ilmu, tapi kita juga ada seninya. Jadi setiap tindakan itu ada keterampilan keperawatan. Jadi semua kegiatan baik itu tindakan delegasi ataupun mandiri, kita punya seninya. Jadi seni itu artinya kita melakukan tindakan perawatan kepada pasien dengan memberikan apa namanya tindakan yang tidak membuat orang itu jadi tidak nyaman. Jadi bagaimana seninya merapikan tempat tidur, bagaimana seninya memberikan perawatan luka. Jadi itu salah satunya apa namanya teknik-teknik ada seninya. Dan berkomunikasi juga salah satunya menjadi bagian dari profesi perawatan ya. Profesi keperawatan itu ada body of knowledge-nya ya, jadi ada batang tubuh ilmunya, sesamping dari ilmu dari kedokteran juga sama ya, kita pelajari ada patofisiologi, bagaimana mekanisme penyakit itu. Jadi supaya perawat itu bisa bergabung bersama tim kesehatan lainnya untuk menemukan sebuah kasus, biasanya memberikan permasalahan bersama, jadi harus nyambung kan ya. Jadi setiap ilmu itu punya apa namanya rasa yang harusnya sama dimiliki setiap profesi kesehatan. Misalnya tentang diare penyebabnya apa, jadi dari kedokteran maupun keperawatan, jadi sumber dari patofisiologinya sama gitu ya, jadi itu salah satunya. Terus ada caring-nya, jadi ada respon, ada respect kepada pasien, jadi bersikap yang empati ya, empati. Jadi kalau misalnya ada pasien yang mengeluh seperti menangis atau seperti apa namanya melakukan curhat atau konsultasi, namun apa namanya ya perawatnya jadi lebih melo, itu kurang disarankan. Jadi seperti itu empati ya. Slide saya muncul kah adik-adik? Muncul, Nurse. Muncul ya. Di sini ada beberapa mispersepsi mengenai perawat ya. Jadi perawat itu banyak dikatakan adanya dulu ya, kalau waktu dulu bisa dikatakan seperti itu karena tidak ada
ilmunya ya, mungkin tidak ada ilmu yang bisa mengimbangi dari profesi misalnya teman yang dekat dengan perawat, misalnya dokter ataupun polisi ini. Jadi kebanyakan hanya mengikuti perintah gitu ya, cuma hanya mengikuti semua yang diminta untuk dikerjakan. Jadi itu. Jadi dulu apa namanya image-nya bahwa itu tidak perlu tahu bagaimana plan jadi untuk nah jadi cuma mengerjakan saja ya seperti itu. Dokter itu adalah bos itu mungkin ya contohnya apa namanya dalam tanda kutip tanggapan dari orang-orang. Tapi bagaimana untuk merubah dari miskonsepsi ini tentang perawat itu. Jadi balik lagi ke individu perawat dan juga profesinya. Jadi semua institusi keperawatan, contohnya termasuk di Udayana, punya standar dari pendidikan dan kurikulumnya. Jadi itu yang membuat seorang perawat itu punya standar dan basic yang sama harusnya setiap tingkatan pendidikannya. Jadi bagaimana merubah ini supaya tidak seperti itu sekarang sudah menjadi lebih baik ya pemahaman masyarakat dan juga profesi lain tentunya juga pastinya sudah jelas ya bagaimana batasan tindakan yang diberikan untuk pelayanan kepada pasien ini. Jadi perawat itu ngapain aja sih sebetulnya gitu ya. Jadi nanti kalau kita bekerja dengan perawat, apa saja yang bisa dikerjakan dia, apa yang tidak dikerjakan perawat. Itu mungkin sering kepada teman-teman lain, mungkin nanti yang bekerja misalnya dokter, ada apa namanya fisioterapi di sini semuanya di sini. Lalu ada psikologi, nah kan kita bisa melakukan pekerjaan. Jadi sikap, keterampilan dan pengetahuan itu jadi satu modal untuk sebuah kompetensi. Jadi nanti setiap akhir dari kuliah, jadi ada uji kompetensi. Jadi semua penilaian mengenai sikap, keterampilan dan pengetahuan ini menjadi standar layak tidaknya seorang perawat yang sudah dikatakan sudah itu atau lulus itu bekerja ya. Jadi kalau lulus uji kompetensi baru bisa melakukan tindakan keperawatan di tempat perawatannya. Jadi apa saja kompetensi perawat tersebut? Jadi dalam praktek berdasarkan etik, legal, dan peka budaya, praktek keperawatan itu ada di bidang praktek keperawatan profesional. Jadi perawat itu ada yang bekerja di area pelayanan, artinya memberikan asuhan sesuai dengan profesinya. Jadi merawat pasien seperti itu. Jadi teman-teman perawat yang tergabung di IPI ini ada mungkin yang nanti tertarik bekerja di pelayanan. Ada juga yang tertarik di manajerial, jadi menjadi pemimpinnya dia gitu. Jadi perawat itu juga mengembangkan pendidikan dan penelitian, mungkin bekerja di apa namanya unit penelitian dan juga bisa seperti mungkin saya contohnya ya bekerja di tempat pendidikan gitu ya, dan juga mengembangkan kualitas dan profesional. Jadi pengembangan profesional ini bisa menjadi satu contohnya adalah adanya tergabung dalam kesatuan perawat bagaimana apa namanya memajukan pendidikan keperawatan di dalam perkembangannya. Nah, aspek etik, legal, dan budaya tadi inti-intinya bagian tersebut adalah ada etik itu ada paham terhadap hak asasi manusia. Perawat yang beretika atau mungkin profesi yang lain juga sama yang menghargai setiap pasien itu punya hak asasi manusia. Nah, terus menjaga rahasia pasien, sikap empati dan juga membangun hubungan profesional antara perawat satu dengan profesi yang lain dan juga sesama profesi ya perawat misal dengan perawat itu jadi harus beretika yang baik. Jadi tidak memandang bahwa perawat itu lebih tinggi daripada yang lain. Jadi kita sama berupaya untuk mencapai profesional di setiap profesi itu dengan menjamin mutu pelayanan yang baik ya berdasarkan itu. Kalau legal itu berdasarkan hukumnya dari peraturan yang berlaku dan peka budaya, artinya melihat bagaimana pasien itu memiliki salah satunya ya contohnya punya budaya. Jadi kita memberikan asuhan itu sesuai dengan kebudayaan pasien bagaimana orang seperti itu atau memang berkebalikan dengan kesehatan.
Terus area praktek keperawatan profesional. Kita punya kalau dari keperawatan, mungkin sharing ke adik-adik ini maksudnya topik kuliah saya hari ini adalah menjabarkan perawat itu seperti apa ya. Jadi mungkin adik-adik yang di luar keperawatan bisa tahu, oh itu kerjaan perawat juga gitu. Jadi mereka bisa kita ajak kolaborasi dalam mengerjakan hal tersebut. Yang mungkin adik-adik yang dari keperawatan sudah lebih jauh ya daripada ya topik yang saya sampaikan karena di situ dijabarkan satu persatu. Jadi mungkin saya sampaikan kembali untuk keperawatan itu ada kegiatan mandirinya secara profesional melakukan promosi kesehatan, jadi penyuluhan seperti itu ya, dengan melakukan promosi baik secara langsung ataupun melalui media sekarang ke online gitu ya. Terus pencegahan terhadap masalah, jadi salah satu apa namanya tindakan untuk preventif juga memberikan asuhan keperawatan, jadi kuratifnya juga memberikan ikut di situ dan rehabilitatif pada saat pemulihannya dan harus standar terhadap paham terhadap standar mutunya ya. Jadi standar yang diberikan kepada pasien itu harus tepat ya, sesuai dengan tidak dikurangi. Jadi harusnya misalnya tindakan yang dikerjakan itu misalnya perawatan luka. Jadi lukanya yang tidak dikerjakan dengan teknik steril, misalnya saat operasi oleh tim yang ada di operasi ada dokter, ada perawat juga di situ tergabung. Luka yang sudah steril itu dikerjakan perawatannya dengan tidak steril. Jadi itu tidak standarnya tidak seperti itu. Jadi harus ada standar. Jadi itulah pentingnya ilmu yang dimiliki oleh perawat. Terus area kepemimpinan dan manajemen. Jadi perawat itu tidak hanya merawat pasien, tapi juga bisa menjadi kepala atau pimpinan sebuah ruangan minimal di atas itu bisa, dan juga di puskesmas bisa di bagian apa namanya puskesmasnya ada di bidang perawat di poli umum mungkin seperti itu, bisa bekerja di situ sebagai manajer atau tim yang bekerja di program-program prokes-prokes yang ada di sana misalnya untuk melakukan tindakan program di puskesmas. Lalu pada area pendidikan penelitian, perawat itu bisa sebagai pendidik, bisa melakukan penelitian juga seperti tridharma di perguruan tinggi, atau khusus dia seorang perawat peneliti. Jadi hanya tindakan yang kerjaannya itu cuma meneliti saja, seperti contohnya. Terus juga menerapkan hasil dari penelitian tersebut. Di saat perawat itu bekerja gitu mungkin kelihatan sama profesinya kok nulis aja sih gitu, mungkin apa aja sih, ngapain aja sih lo nulis banget gitu aja, kerjaannya nulis aja, mungkin ada yang seperti itu. Beda mungkin dengan contohnya ya, mungkin yang bisa secara kita adik-adik amati mungkin sudah pernah merasakan sebagai pasien atau mungkin keluarganya ada yang sebagai bekerja sebagai perawat gitu ya, atau pernah mengamati atau sudah pernah turun praktek gitu ya, perawat bisa kelihatan nulis gitu ya, banyak nulisnya, dan memang seperti itu harus ada hitam di atas putih ya, juga ada tanggung gugatnya kepada hukum. Jadi tulisan itu apa saja yang dibuat, jadi ada 5 proses keperawatan. Jadi karena memang perawat itu 24 jam dapat dikatakan ke pasien ya, jadi walaupun satu orang itu bergantian shift, tapi sambung menyambung ya asuhan keperawatan askep yang kita sebut kesehariannya. Jadi itulah yang dibuat. Jadi memang banyak tulisannya, apalagi masing-masing rumah sakit ada standar-standar akreditasi yang semacamnya saat seperti sekarang ini. Ada yang seperti rumah sakit Anggap yang kita tahu ya, banyak yang dinilai dari lembar catatan keperawatan dan juga catatan medis. Jadi itulah menjadi integrasi komunikasi antara perawat yang satu dengan yang lain untuk di asuhan keperawatan khususnya. Tapi untuk secara keseluruhan catatan proses rekam medik itu menjadi satu bukti otentik atau yang dapat dipertanggungjawabkan kepada hukum, dan juga komunikasi untuk kerjasama antara profesi yang satu dengan yang lainnya bisa tertulis di sana juga ya. Jadi hal-hal yang dibuat seperti ini. Jadi saya nggak usah menjelaskan karena ini kita nggak membuat askep ini ya. Jadi
mungkin adik-adik bingung kok banyak sekali mereka nulis gitu ya, padahal cuma bertiga pasiennya banyak tapi nulis juga gitu. Itu yang menyebabkan kadang-kadang apa namanya, ada juga yang sekarang sudah mulai membuat sebuah program bagi yang sudah punya rumah sakit yang ada dana, jadi lebih mempermudah dan mempersedikit proses menulisnya, jadi reportnya pakai komputerisasi ya, jadi pakai ya. Jadi seperti itu. Lalu kalau perawat itu jadi punya apa namanya, kompetensi ya, kompetensi yang harus dimiliki. Uh, kalau profesi yang lain pastinya punya kompetensi masing-masing. Kalau saya cerita ini dari sisi keperawatan, jadi kompetensinya itu patient center. Jadi semua asuhan itu diberikan terpusat kepada pasiennya ya. Jadi memberikan asuhan sesuai dengan kondisi dan memperbaiki kondisi yang saat ini seperti agar kedepannya jauh lebih baik. Potensinya yang satunya lagi adalah teamwork dan kolaborasi. Nah ini adik-adik di sini semua profesi berkumpul belajar dari perkuliahan supaya nanti di dunia kerja yang asli setelah lulus itu tidak kaget. Jadi bingung, oh dia profesi ini kerjanya sampai mana saja sih batasannya gitu. Jadi walaupun di sini disampaikan secara apa namanya, superficial, mungkin kalau oh dia punya tanah mengerjakan ini kan tidak tahu ya. Jadi kalau keperawatan itu ada area mandiri, ada areanya kolaborasi dan delegasi juga. Jadi misalnya kalau mandiri itu dia memberikan edukasi. Kalau misalnya perawat itu tidak bisa memberikan resep seperti dokter, dia tidak boleh. Kalau pemberian obat, medikamentasi itu masih delegatif dan kolaboratif. Ya, jadi suntik pun itu sebetulnya kan apa namanya, diberikan disuntik misalnya kebanyakan oleh perawat. Itu sebenarnya dikasih pemberian obat dari misalnya tim dokter itu saja. Jadi itu mereka perawat itu harus tahu yang mana sih tindakan yang saya punya mandiri dan yang mana saya kerjakan kolaborasi misalnya dengan tim medis yang lain, misalnya dengan terapi, ada pasien yang patah tulang gitu, walaupun perawat belajar juga sedikit tentang ROM gitu, tapi untuk khusus kasus tertentu pastinya kita akan menyerahkan dan berkolaborasi dengan tim rehabilitasinya, mungkin dari fisioterapi seperti itu. Jadi kita nggak sosok tahu juga, jangan seperti itu. Jadi menghormati profesi yang lain untuk di area profesionalnya masing-masing. Ya. Lalu perawat itu evidence based practice. Jadi semua kalau perawat itu diagnosanya tidak seperti dokter ya, misalnya diare, misalnya apa, tensi gitu, nggak seperti itu kata-katanya. Jadi mereka punya diagnosa sendiri ya, kalimatnya mungkin lebih panjang daripada diagnosa yang mungkin sering kita dengar gitu ya. Jadi apa namanya, itulah keperawatan seninya ya kata-katanya, dan itu ada tindakan dari buku intervensi, pakem-pakemnya apa yang bisa dikerjakan, dan juga buku outcome-nya. Jadi itu berdasarkan evidence base, salah satunya adalah tindakan yang dilakukan. Jadi apa saja misalnya intervensi keperawatan itu jika sudah dilakukan berdasarkan evidence base secara bukti penelitian misalnya sudah terbukti baru kita kerjakan. Jadi tidak berdasarkan apa namanya, katanya atau mitos, jadi harus dilakukan sesuai dengan evidence base. Ini seperti itu ya. Lalu quality improvement, safety, dan informatik. Jadi itu semuanya paketnya harus dimiliki perawat ya, baik safety untuk dirinya, terus untuk pasiennya, terutama kalau kita sekarang dengan musim pandemi ini harus pintar untuk apa namanya, memakaikan diri kita APD-nya level berapa gitu misalnya. Safety yang lain banyak ya, kecelakaan kerja gitu, harus paham juga ya, jadi ada berjualan tiga misalnya, paham tentang itu. Terus informatik, jadi tidak ketinggalan ya untuk teknologi, jadi jangan katok, jadi semua update dengan misalnya komputerisasi gitu, jadi semuanya bisa berlangsung dengan baik ya. Kalau misalnya tidak seperti itu, kita nggak akan bisa bekerja dengan baik ya kalau bisa ketinggalan dengan apa teknologi ya. Nah kalau dari Ana, jadi ada dari kalau American Nursing Association,
Jadi ini tadi mungkin salah satu penjabarannya, jadi sama seperti yang di awal, ada ethic, education, evidence based. Jadi ini penjabarannya ya. Saya lewati saja. Nah, mungkin saya jelaskan sini tentang keperawatan itu ada sampai mana saja sih mereka sekolah. Nah, untuk saat ini kita ada sampai S3 dan bahkan profesor, tapi kebanyakan yang ada di pelayanan itu sampai di S1, ya S2 ada yang spesialis ada juga, tapi jumlahnya masih sedikit. Kita ada yang S3 ya, tapi kebanyakan yang tingkatannya sampai ini ada di tingkat pendidikan yang mereka bekerja ya di perguruan tinggi menjadi seorang dosennya seperti itu. Nah, masih banyak teman-teman perawat di sana yang di pelayanan yang di tiga juga. Nah, mereka juga sudah sekarang melek dengan keperluan dari pendidikan, ada yang melanjutkan dari D3 menjadi S1-nya dan profesi. Karena kalau perawat itu cuma boleh sampai sarjana perawat, mereka tidak boleh mengambil ya, tidak boleh mengambil pasien gitu ya adik-adik. Jadi yang harus berprofesi baru bisa ke pasien mengambil tindakan ya. Nah, untuk peran perawat sendiri itu di sini kita punya beberapa peran perawat ya. Dia bisa menjadi caregiver ya, seperti pekerjaan seharian yang kita lihat, bisa menjadi advokat pasien juga, menjadi edukator ya, edukator baik dari pasiennya secara individu ataupun secara kelompok masyarakat ya, ataupun saya misalnya seharian saya di kampus misalnya salah satunya yang mengajarkan adik-adik saya gitu ya, terus komunikator ya, jadi konsultan, ada yang bisa menjadi konselor, jadi ada khusus pelatihan konselor ya untuk perawat, jadi bagaimana caranya mereka memberikan konsultasi, ada kalau bisa tertarik itu bisa melanjutkan teman-teman ibu keperawatannya, ada yang research, ada yang juga mengajar ya. Nah, tanggung jawab petugas kesehatan termasuk perawat itu seperti tadi saya sempat sampaikan apa saja sih yang ditulis gitu ya. Jadi itu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dari tugas yang bisa kita buktikan ya dengan parah juga siapa namanya, dikerjakan apa. Jadi itu kalau misalnya ada yang dipertanyakan di depan hukum itu bisa menjadi salah satu modal untuk membela diri kita juga ya. Jadi apa yang dikerjakan itulah yang ditulis, apa yang ditulis yang dikerjakan ya, itu misalnya. Jadi itu tanggung gugat juga ya karena misalnya melanggar hukum, jadi tidak terpenuhnya prestasi apa gitu, jadi adanya kecerobohan gitu. Jadi itu salah satu apa namanya tanggung gugat yang dimiliki ya, yang ditolak. Nah, identifikasi ya tanggung jawab kepada siapa saja sih itu ya, karena kita bekerja dengan manusia ya, ada juga yang profesi lain kepada Tuhan tentunya ya, terhadap pasien dan juga terhadap rekan yang diajak bekerja, baik itu sejawat perawat ataupun tim yang berasal dari profesi lain yang kita ajak bekerja. Nah, itu apa namanya baik di level yang sama ataupun ada di tingkatan yang di atas ataupun di bawahnya. Nah, gitu. Jadi nanti misalnya jadi sudah bekerja, tanggung jawab kepada atasan dan juga misalnya kepada gitu tanggung jawab untuk di lingkungan kerja. Nah, ini tadi sudah sempat saya singgung, jadi ini apa namanya definisi atau penyebarannya. Tadi ada mandiri, delegasi, dan kolaborasi dengan tim kesehatan. Jadi tindakan mandiri dikerjakan sendiri, delegasi itu dikerjakan berdasarkan request ya, misalnya timnya yang mana memang punya kompetensi untuk melakukan itu, misalnya suntik itu salah satu kompetensi perawat juga, tapi obatnya di dalam itu bukan punya perawat yang meresepkan. Jadi delegasi pemberian obat itu salah satu contohnya dengan dilaksanakan suntik secara IM atau itu misalnya contohnya ya. Nah, delegasi itu pun harus jelas ya, dan nanti ditulis juga. Nanti saya mau mengingatkan bagi adik-adik semuanya siapa yang menyuruh dan siapa yang mengerjakan. Nah, itu nanti tulis dengan jelas di catatan perawatan atau rekan medis pasien ya.
Kalau kolaborasi ya kerjasama ya, jadi sama-sama bekerja untuk satu tujuan ya dengan tim. Oh saya nggak ininya, kamu nggak ininya kayak gitu. Bisa paham gitu. Terus kalau komunikasi dalam keperawatan itu ada pertukarannya. Komunikasi itu apa sih, kan pasti ada udah sering berkomunikasi dengan teman gitu ya, ada yang kita sampaikan, ada yang kita dengar, ada yang kita cerna, jadi ada interaksi antara satu orang ke orang yang lain atau ke kelompok orang. Jadi apa yang kita sampaikan itu ada pesan yang intinya atau hal-hal yang kita bahas sehingga timbul sebuah apa namanya proses ya. Nah, di sini komunikasi dalam keperawatan tidak hanya secara lisan maupun tulisan, jadi ekspresi juga ya adik-adik, mungkin ekspresi yang lain juga sama, senyum, salam sapa itu wajib dimiliki ya, jadi tidak dikatakan, oh dulu kan orangnya bilang perawatnya judes-judes sekali gitu misalnya kayak gitu, jadi jangan membangun yang seperti itu nih, jadi berperilaku yang baik, baik senyum sampai apa misalnya minimal jika tidak mengenal orang tersebut, jadi senyum gitu ya, sehingga dengan senyum itu semua bakal menjadi lebih baik. Jadi kalau komunikasi interprofesional itu seperti apa sih gitu ya. Jadi berkomunikasi antar profesi yang lain yang kita rumpun ya, misalnya adik-adik di kesehatan, di sini komunikasinya antar profesi yang menggarap tentang kesehatan. Jadi itulah yang dikerjakan apa sih untuk mencapai satu tujuan pasien ini, untuk menyelesaikan permasalahannya dia datang ke pelayanan kita gitu. Jadi berkolaborasi di sana pasti ada komunikasi. Jadi kalau kolaborasi nggak berkomunikasi nanti diam-diaman nggak lucu ya. Nanti ada kerjaan yang dikerjakan di hal, ada yang saling mengira udah dikerjakan sama profesi yang lain, tapi ternyata belum, keduanya jadinya nggak ngerjain. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi itulah. Jadi apa namanya, kalau berkomunikasi itu yang dikerjakan itu ada koordinasi juga ya, contohnya ya. Jadi bekerja bersama sesuai dengan standar kayak gitu. Jadi nanti misalnya adik-adik sudah bertugas di sebuah apa namanya tempat pelayanan gitu, misalnya di rumah sakit gitu ya. Jadi ada yang dikomunikasikan antara profesi yang satu dengan pasti harus terjalin komunikasi yang baik. Jadi sehingga kita antar profesi itu saling mengerti job masing-masing, paling tidak untuk satu orang pasien, apalagi pasiennya banyak ya kan, pastinya datanya harus banyak ya, jadi biasa ya, oh ini pasiennya apa, jadi adik-adik kalau misalnya sudah paham dengan komunikasi yang baik pasti akan bekerja dengan baik hasilnya. Jadi misalnya ada yang minta tolong apa itu di sana gitu, misalnya enggak gitu juga. Jadi di sana dengan komunikasi intonasi yang baik, walaupun misalnya kadang-kadang ketus gitu sambil bercandaan, kayak kalau udah dekat ya dikit nanti itu, tapi sebaiknya ya. Ya ini tambahan aja sih ya. Jadi apa namanya yang bisa dikerjakan ya komunikasi yang baik. Jadi untuk berkomunikasi di keperawatan dan juga tim kesehatan yang lain untuk bisa berlangsung dengan baik, mungkin adik-adik sudah tahu SBAR ya, jadi semua tercatat dengan apa terlaksana, maksudnya dengan SBAR itu, jadi semua poin-poinnya disampaikan secara apa namanya lebih simpel ya gitu. Sampun mungkin waktunya sampai jam 4 gini saya punya waktu, adik-adik apakah bisa dipahami untuk apa namanya melihat sisi perawat itu seperti apa sih sebetulnya. Jadi mereka juga berkomunikasi secara SBAR juga bisa ya, harus punya kompetensi itu. Jadi paling tidak untuk dilaporkan ke misalnya ke dokter gitu ya, paling sering ya kita komunikasinya kok dengan dokter, tapi tidak menutup profesi yang lain maksud saya ya. Jadi kalau yang disampaikan harus sesuai dengan adik-adik
adik mungkin ada yang ditanyakan, nanti saya kirim ulang Mbak ininya. Apa saya skip aja ya partisipannya ya. Banyak juga sih di sini. Nah, soalnya tidak sulit ya. Saya juga apa namanya bikin soal sepertinya untuk perawatan mungkin sekedar refresh adik-adik di profesi perawatan harusnya tahu ya. Jadi yang lain sekarang dikasih tahu perawatan apa aja, tanggung jawabnya apa aja. Gitu. Nanti mungkin sekitaran itu ya pertanyaan. Ini pun jika tidak ada pertanyaan mungkin saya jadi pakai Google Form ya karena udah saya tadi matikan laptopnya error hilang jadi nanti saya screenshot isi mantan di bagian apa namanya partisipan ya. Ada yang ditanyakan, kalau tidak kita akhiri mungkin adik-adik. Nah, nanti saya bisa adik-adik ini saya kirimkan ke sini ya di Google Form-nya di sini. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, selamat sore, Nars.